Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Amirah, mahasiswi KKN Angkatan 62 Unit 33 Universitas Islam Indonesia akan menjelaskan program dakwah Islamiyah yang berjudul Tingkatan Najis dan Cara Mensucikannya. Video ini ditujukan sebagai bentuk kontribusi kami dalam membantu mempermudah pembelajaran online bagi anak-anak di masa pandemi COVID-19. Besar harapan kami semoga edukasi dan informasi mengenai cara mengenali macam-macam najis dan cara mensucikannya dapat membantu perkembangan kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk mari kita kenali apa itu pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan atau kotor. Sedangkan najis menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair, yakni darah, muntah-muntahan, dan nanah. Serta setiap perkara yang keluar dari dubul dan kubur kecuali mani. Nah, kalian tahu apa saja benda yang termasuk najis? Ya, benar. Itu adalah tai dan air kencing manusia, darah haid atau menstruasi, tai binatang yang tidak dimakan dagingnya, air liur anjing, daging babi, bangkai, kecuali bangkai ikan, bangkai yang tak berdarah, tulang bangkai, ekor, kuku, dan bulu, lalu air bekas minum, binatang buas, dan masih banyak lagi. Nah, tingkatan najis dibedakan menjadi 3, yakni pertama, najis mukhafafah atau najis ringan, kedua, najis mutawasito atau najis sedang, ketiga, najis mughaladhah atau najis berat. Sekarang mari kita pelajari satu persatu tingkatan najis tersebut. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang termasuk najis ini adalah air seni anak laki-laki yang belum memakan apa-apa kecuali air susu ibunya. Yang kedua, najis mutawasitoh. Merupakan najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia ataupun binatang. Ketiga, najis mughaladhah atau najis berat yang berasal dari hewan anjing dan babi. Dan inilah contoh najis berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, najis mukhafafah. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Yang kedua, najis mutawasitoh. Contohnya, kotoran manusia, darah haid, minuman keras, kotoran hewan, bangkai hewan selain ikan dan belalang. Ketiga, najis mughaladhah. Contohnya, sesuatu yang terkena babi atau menyentuh babi, terkena air liur anjing, sengaja maupun tidak sengaja. Lalu bagaimana sih cara mensucikan najis? Yang pertama, najis mukhafafah. Contohnya adalah kotoran kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Dapat dibersihkan dengan percikan air. Maksud percikan air ini adalah air yang mengalir mengenai seluruh tempat terkena najis, dan airnya harus lebih banyak dari najis air kencing tersebut. Apabila lokasi yang terkena najis air kencing, misalnya pakaian, sudah dibersihkan menggunakan air mengalir tadi, maka selanjutnya tinggal dikeringkan seperti biasa. Kedua, najis mutawasitoh. Nah, najis ini terbagi menjadi 2, yakni najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah merupakan najis yang berwujud atau tampak dilihat, semisal memiliki warna, bau, dan rasa. Cara mensucikannya bagaimana? Dengan cara menghilangkan dahulu wujudnya, lalu 3 kali cucian kemudian disirami lebih banyak air. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak kelihatan wujudnya, seperti bekas kencing, arak yang sudah mengering, dan sebagainya. Dan mensucikannya dengan cara cukup dengan air mengalir saja yang jumlahnya melebihi najis itu. Dan ketiga, najis mughaladhah. Cara mensucikannya, pertama, wujud najis atau ainiyahnya harus dibuang terlebih dulu sampai benar-benar hilang. Kedua, dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya memakai air campuran tanah atau debu. Kemudian cuci lagi menggunakan air bersih yang mengalir. Perlu kita ketahui bahwa sangat penting mengenali najis dan tingkatannya sekaligus cara mensucikannya,
Sebab inilah satu ilmu yang mesti diketahui oleh setiap muslim, mengingat hal ini merupakan salah satu syarat bagi keabsahan sholat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang pertama, anggap saja ini adalah air pipis bayi laki-laki yang masih belum berumur 2 tahun, yang masih minum air susu ibu dulu ya, yang minum ASI aja. Nah, pertama kita bersihkan terlebih dahulu ya air pipisnya. Kita bersihkan, lalu kita ciprat bekasnya. Ya, cukup diciprat saja. Kalau najis ringan atau mukhaffafah, diciprat ya. Nah, sip kan? Oke. Yang kedua, ini adalah contoh najis sedang atau mutawasitoh. Anggap saja ini adalah pupnya ayam ya, pupnya ayam, kotoran ayam. Nah, udah. Ini bentuknya kita hilangkan terlebih dahulu bentuknya sampai baunya, rasanya, dan keadaannya atau warnanya hilang sama sekali, nggak ada ya, sampai betul-betul bersih. Kalau sudah ya bersih, nggak ada bekasnya, kita siram. Nah, setelah kita siram, kita lap, kita pel. Kalau biasanya di luar kita siram yang pakai air yang banyak ya anaknya ya, cuman ini berubah contoh, jadi di dalam cukup sedikit aja ya. Nah, seperti itu ya. Ini najis, contoh najis sedang atau mutawasitoh ya. Nah, sekarang untuk najis berat atau mughalladah. Nah, anggap saja ini adalah air liur anjing ya, air liur anjing yang kena tangannya buzum. Nah, cara membersihkannya dengan 7 air dicampur dengan 1 kali debu atau 1 kali tanah ya. Kita siram, anggap aja nih 7 ya. 2 3 4 5. Nah, hitungan ke-5 berhenti, stop dulu. Kita campur dengan tanah ya. Kita campur dengan tanah. Yang ke-6-nya kita campur ya. Nah, ke-7-nya kita siram kembali. Begitu caranya membersihkan najis berat atau mughalladah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta. Setelah saya melihat video tentang apa itu najis dan juga bagaimana cara mensucikannya, sangat bermanfaat sekali bagi saya, masyarakat, dan juga anak-anak TPQ sebagai pembelajaran dan motivasi untuk mengetahui apa itu najis dan juga bagaimana cara mensucikannya.